Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, dimuliakanlah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan karena oleh aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, di sekeliling kita itu banyak tanda dan simbol. Mungkin bahasa yang sangat universal, bahasa yang semua orang pelajari. Yang pertama tentu mungkin bahasa simbol. Di dunia ini, di seluruh dunia ini, kita juga mungkin demikian, belajar bahasa simbol. Maka saya sekarang mau ngetes, apakah Anda mengerti berbagai macam simbol ini. Bisa gambar, bisa suara, bisa tangan, macam-macam. Tapi kali ini saya mau menanyakan simbol suara. Coba sebentar. Ya. Kalau Anda dengar ini, tandanya apa? Tukang es, betul. Ya, betul tukang es. Ada lagi? Sepeda, ada mau lewat sepeda. Ada lagi? Apa? Bel pulang sekolah, ketahuan tuh anak sekolah, aduh, ya. Yang paling dinanti kalau sekolah kan bunyiin ya. Pulang. Ada lagi? Wah, ternyata Anda tidak terlalu rohani nih sepertinya ya. Biasanya kalau konsekrasi atau kemuliaan, ini kalau di gereja dibunyikan tanda kemuliaan, tanda keluhuran. Maka biasanya pada saat momen-momen khusus, pada saat dinyanyikan kemuliaan ini, di lonceng-lonceng ini dibunyikan. Dan ketika konsekrasi ini juga dibunyikan. Tadi ada tukang es, bel pulang sekolah, sepeda, tanda kemuliaan Tuhan. Cukuplah ya. Saudari-saudara, dari satu suara bisa bermacam-macam tanda.
bisa bermacam-macam makna. Tentu berdasarkan latar belakang atau pengalaman kita masing-masing. Kenapa saya bertanya seputar ini? Dalam bacaan Injil, kalau kita amati di bagian yang kedua, setelah percakapan antara Yohanes, Andreas, dan Filipus. Di sana dikatakan, maka terdengarlah suara dari surga. Apa suaranya? Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kita ingat kalau suara dari surga dalam kitab suci berarti dari Allah Bapa. Banyak peristiwa yang menggambarkan itu. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Ketika mengalami transfigurasi, kemuliaan di atas gunung, Yesus berubah rupa. Itu juga ada suara dari surga. Lalu hari ini juga dikatakan ada suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Itu yang pertama. Lalu ada juga yang mendengar suara yang sama, tetapi dikatakan apa? Orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya bahwa itu suara guntur. Jadi ada orang-orang yang mendengarkan suara dari surga itu seperti suara guntur, petir. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Maka kalau kita maknai suara yang sama, seperti tadi bel tadi, ada 3 makna yang dituliskan dalam kitab suci ini. Suara dari surga, suara seperti petir atau guntur, lalu suara seorang malaikat. Macam-macam. Dan ini kita maknai bersama, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa tanda, simbol yang ada di sekitar kita, yang mengungkapkan iman kepercayaan kita, itu juga bisa bermakna macam-macam dalam hidup kita. Ada yang mungkin mendengarkan firman Tuhan, wah ini suara dari surga. Tapi ada juga yang ya sudah, biar aja. Atau mengalami ketakutan ketika mendengarkan sabda Allah, dia dengar sebagai suara petir. Tetapi ada juga mungkin yang mendengar sabda Tuhan, ini suara malaikat yang menuntun saya untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Bisa macam-macam maknanya. Tentu kita juga bisa punya pemaknaan yang berbeda-beda. Bicara soal pemaknaan yang berbeda-beda kan lagi rame ini ya. Yang puasa siapa, yang beli takjil siapa. Kayak gini tuh. Oh ya. Orang-orang yang gak puasa jam 3 udah beli takjil tuh ya. Yang puasa mau beli takjil udah habis katanya bakwannya. Jadi maknanya bisa berbeda-beda. Saudari-saudara, hari ini kita juga diajak semakin mendekati pekan suci. Yesus yang dikatakan di sini, aku telah memuliakannya, aku akan memuliakannya lagi. Kemuliaan, tetapi di bagian akhir, apa pernyataan Yesus? Yesus mengatakan semuanya itu untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Gak nyambung sebenarnya, kemuliaan, tapi Yesus berbicara tentang kematiannya. Di sanalah saudari-saudara kita diajak mempersiapkan hati bersama dengan Yesus memasuki Yerusalem, memasuki pekan suci. Bahwa kemuliaan Allah bukan kemuliaan yang gegap gempita. Kemuliaan Allah bukan hanya sekedar mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita.
Kemuliaan Allah bukan kebesarannya atau kita pujian, kita meluhurkan Tuhan. Bukan hanya demikian. Tapi Yesus mengatakan bahwa kemuliaannya itu adalah jalan melalui salib. Dan dalam bacaan yang kedua, surat kepada orang Ibrani, dikatakan di sana, Kristus telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan yang abadi. Itu pemaknaan tentang salib, bahwa kita diselamatkan, kita dibangkitkan, kita dibebaskan dari ancaman maut dengan salib Yesus. Dan kita punya iman terhadap itu. Kalau tidak punya iman terhadap itu, mungkin seperti bacaan pertama, bangsa Israel sudah diberikan banyak tanda, sudah diselamatkan, sudah disertai, tetapi dikatakan mereka masih saja selalu berkhianat. Mereka selalu memuja Allah-Allah lain, tidak setia. Maka Tuhan Allah menuliskan dalam hati mereka, juga hari ini menuliskan dalam hati kita, kesetiaan. Untuk apa? Mengikuti kemuliaan Allah dengan jalan salib itu. Sehingga setiap doa, setiap firman, setiap pujian yang boleh kita dengarkan, boleh menjadi suara dari surga. Tapi ya, kalau kita masih mendengar seperti suara petir, suara guntur, kita berusaha berjuang sama-sama. Semoga juga apa yang kita lakukan, apa yang kita wartakan, itu menjadi suara malaikat juga bagi sesama kita. Kita persiapkan hati kita, kita sungguh-sungguh serius mau masuk ke dalam pekan suci minggu depan, untuk bersama dengan Yesus taat, setia, dimuliakan. Tapi jangan lupa, jalan kemuliaannya itu adalah jalan salib. Pengorbanan, kasih, dan cinta yang tanpa syarat. Kita syukuri berkat Tuhan itu, sembari kita memohon rahmat untuk bersama-sama mempersiapkan